Nah, Klaten Oke, ya. bro, itu diulang tadi yang tadi Klaten, itu Jawa kata Tengah. kunci itu spirit untuk semua alumni itu. Silakan. ya terima kasih Pak Goris, kemudian para dosen-dosen senior-senior saya semua di kampus. Saya merasa bangga dan bersyukur kemudian pernah menjadi bagian dan pernah diinkubasi, pernah belajar di APMD, kemudian mengenal tentang bagaimana tata kelola pemerintahan, bagaimana pemberdayaan masyarakat, lalu kemudian komunikasi sosial, komunikasi politik itu saya pelajari dan itu diajari betul oleh guru-guru saya di STPMD APMD Yogyakarta. Nah, sehingga saya bisa mengklaim di antara kami yang pendatang dari luar Jawa yang kuliah di APMD, mungkin hanya angkatan saya, mungkin hanya saya kemudian yang bertahan ya di tengah tingkat kompetitornya Jogja. Jogja itu kan sarangnya orang pintar, orang hebat. Mau nyari ahli apapun di Jogja itu ada. Nah, saya sekali lagi berterima kasih kepada dosen-dosen saya di STPMD APMD yang kemudian memberikan banyak sekali pengalaman bagi saya sehingga saya bisa survive, sehingga bisa membesarkan LSN hari ini. Terima kasih juga Pak Goris ya, yang kemudian pernah mendidik saya di IPD bersama membangun besarkan IPD, lalu kemudian hari ini kita menentukan jalan masing-masing. Tentu itu adalah bagian di dalam kita berdinamika. Saya percaya betul bahwa sebuah keinginan tidak cukup tanpa didampingi, disupport oleh sistem ekosistem pengetahuan yang baik. Dan APMD memberikan inspirasi bagi saya. Sehingga hari ini saya tidak memilih jalur sebagai PNS, ASN, ya atau jalur-jalur yang berhubungan langsung di dalam birokrasi. Tapi saya memilih untuk mendirikan lembaga sendiri, lembaga strategi nasional yang memang konsen terhadap urusan desa dan pemerintahan daerah. Jadi ilmu tentang politik lokal yang dulu pernah diajarkan semester 2 kalau nggak salah ya, teori government, demokrasi dan demokratisasi, politik lokal. Hari ini saya jawantakan di lembaga strategi nasional. Sekali lagi terima kasih banyak para senior, para guru. Oke, terima kasih banyak Bung Arif ya, sharing yang luar biasa ya dan bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman alumni yang lain ya. Saya rasa itu catatan yang sangat penting ya, minimal bahwa apa yang dilakukan oleh Bung Arif ya tidak hanya mencerdaskan Indonesia ya, tetapi juga menjadi jalan baru ya yang bisa ditempuh oleh teman-teman untuk terus berinovasi, terus berkreativitas ya, tanpa tanpa merasa dihentikan oleh sistem ya, atau berani untuk menembus sistem yang misalnya bisa mengekang atau bisa mengganggu ya inovasi dan kreativitas teman-teman semua. Terima kasih Bung Arif. Sama-sama Pak Guru. Ini kita mungkin minta pengalaman ini dari Bung Bobo ya. Bobo, Mas Bobo. Halo Mas Bobo. Mas Bobo. Mas Bobo ini beliau adalah tenaga fasilitator desa Kabupaten Gunung Kidul ya. Kayaknya masih dalam perjalanan ini. Halo Bung Amrisal Pramudia. Bung Amrisal. Halo Pak. Nah, Bung Amrisal di mana ini? Saya lagi di Bali, Pak. Oh, lagi di Bali ya. Tapi sudah alumni kan? Halo. Oke, mungkin pertemuan kita mulai saja ya. Ya Pak Guno ya, kita mulai ya. Jadi ya, silakan Pak Goris. ya, agendanya yang pertama nanti Pak Guno menyampaikan beberapa hal ya terkait dengan kondisi program studi ilmu pemerintahan.
Kemudian nanti ada Bung Donatus Mote yang sudah hadir, kemudian juga ada Bung Syarif, kemudian ada Bung Bobo ya, Bung Mikael sama Bung Ernest, kayaknya mereka lagi bermasalah dengan jaringannya. Tetapi nanti kalau mereka sudah masuk bisa ikut rembuk di rapat ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat selalu untuk kita semua. Bapak Ibu alumni yang kami cintai dan Bapak Ibu dosen Prodi Ilmu Pemerintahan yang kami cintai, pada kesempatan ini kita sebenarnya melakukan rapat akbar ya, rapat khusus yang kami beri topik adalah rapat 1000 alumni Prodi Ilmu Pemerintahan bergerak ya. Nah, mengapa rapat ini sangat penting dan mungkin ini rapat yang pertama ya? Karena 2 poin ya. Poin yang pertama bahwa kami membutuhkan partisipasi dari Bapak Ibu sebagai alumni untuk terus memperkuat dan juga mempromosikan tentang program studi ilmu pemerintahan ya. Nanti conditioning dari program studi ilmu pemerintahan itu bisa diuraikan Pak Guno selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan. Tetapi yang jelas bahwa kami punya keinginan supaya teman-teman yang sudah menjadi alumni tetap terkoneksi, tetap terhubung, kemudian tetap melakukan silaturahmi ya, baik secara luring maupun juga secara daring ya, dengan program studi ilmu pemerintahan ya. Nah, kemudian yang kedua, kami juga sebenarnya mencoba untuk memeriksa ya, apa saja yang sudah dilakukan oleh alumni dan sejauh mana operasionalisasi dari teori atau konsep yang kita pelajari di ilmu pemerintahan itu bisa diaplikasikan seperti yang disampaikan oleh Bung Syarif tadi. Tetapi kata kunci yang ketiga, ini kami memanggil alumni karena kita punya problem yang sangat mendesak ya, yaitu problem kelangsungan hidup dari program studi ilmu pemerintahan, di mana pada saat ini jumlah mahasiswa baru kita itu belum sampai pada batas minimal yang kita harapkan ya. Pada 2 tahun yang terakhir ini mahasiswa baru yang masuk ke program studi ilmu pemerintahan ini terus ya mengalami penurunan ya. Mudah-mudahan ini bukan karena COVID ya, tetapi ini problem yang lebih disebabkan karena kurangnya konsolidasi di antara kita ya. Sehingga kalau bisa nanti rapat kita pada kesempatan ini sampai pada agenda aksi ya, apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman alumni ya. Misalnya Bung Donatus Mote bisa enggak mengutus 30 orang ya, mahasiswa dari DIY ya, untuk kuliah di program studi pemerintahan ya. Bung Berlin sebagai salah satu calon kepala desa di Sumatera Utara ya, bisa nggak mengirimkan 30 orang gitu ya, calon mahasiswa untuk belajar di Prodi Ilmu Pemerintahan, karena bagaimanapun ini terkait dengan eksistensi dan juga imajinasi kita ya terhadap desa, juga terhadap Indonesia yang lebih baik ya. Nah, untuk itu waktu dan kesempatan kami berikan kepada Pak Guno ya. Silakan Pak Guno. Mungkin Pak Guno mulai dengan memperkenalkan diri dulu karena banyak alumni yang mungkin belum mengenal Pak Guno. Silakan Pak Guno. Baik, terima kasih Pak Gores. Bapak Ibu, selamat siang semua yang kami hormati ya, teman-teman yang kami hormati. Saya Gunodi Cahyoko. Saya dosen yang baru masuk tahun 2019. Kemudian oleh teman-teman dosen diamanai untuk menjadi ketua program studi ilmu pemerintahan di STPMD APMD gitu ya.
masih baru gitu ya. Nah, sebelumnya sempat menjadi sekretarisnya Pak Goris, pernah dibina sama Pak Goris juga. Nah, dalam proses menjadi Kaprodi itu ada beberapa program yang kami lakukan sebenarnya. Ini pengantar dulu ya. Program yang kita lakukan adalah pada waktu itu kita ingin melembagakan yang disebut dengan aliran Mazhab Timoho atau Mazhab Timoho itu. Ya. Nah, itu yang menjadi pembeda antara program studi ilmu pemerintahan PMD dengan perguruan tinggi yang lain ya. Jadi ada 132 program studi ilmu pemerintahan di seluruh Indonesia. Hanya ada sekitar 12 yang terakreditasi A, termasuk di dalamnya adalah ilmu pemerintahan di STPMD APMD. Yang membedakan kami dengan prodi-prodi yang lain adalah tadi yang disebut dengan Mazhab Timoho, yaitu yang kita kenal dengan 5G. Yang pertama adalah government, itu yang sudah dikatakan oleh Pak Mas Arief tadi ya. Kita belajar tentang pemerintahan desa, tentang rakyat, tentang pemilu, dan juga kaitan dengan negosiasi dan seterusnya. Kemudian ada governing, ada perbuatan pemerintah, itu yang menjadi juga kebijakan pemerintah dan seterusnya. Lalu ini yang sekarang sebenarnya lagi ngetren tentang governability ya. Ini kami sudah usulkan di KAPSIPI, Asosiasi Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia, untuk dimasukkan dalam kurikulum tapi ditolak. Dan akhirnya kita masukkan dalam kurikulum di S1 dan di S2. Jadi governability itu mempelajari tentang otoritas dan kapasitas pemerintah, juga kaitan dengan negara yang bangkrut, negara yang gagal. Dan sekarang kan sudah ada sekitar 60 negara yang terancam bangkrut atau gagal, misalnya Sri Lanka dan seterusnya, nanti akan nyusul Myanmar dan seterusnya. Nah, itu ilmunya adalah ada di APMD, itu hanya ada di APMD, di program S1 dan juga di S2. Kita memperkenalkan kuliah yang baru, yaitu governability dan governmentality gitu ya. Kemudian yang berikutnya governance, itu kaitan dengan relasi antar pemerintah pusat dan daerah, pemerintah daerah dengan desa dan seterusnya. Dan governmentality ini yang baru juga. Jadi kaitan dengan kritik atau taktik atau strategi pemerintah. Nah, karena kita memiliki satu pemahaman yang baru, memang ini perlu perjuangan yang sangat keras. Nah, oleh karena itu kami mencoba dalam 2 tahun terakhir ini mensosialisasikan dengan mengadakan webinar-webinar. Jadi setahun sekali, 1 atau 2 kali kita mengadakan webinar. Kita juga ada kuliah Government Spring, sudah sampai edisi yang ke-6 itu ya, untuk memperkenalkan ilmu pemerintahan. Karena ilmu pemerintahan selama ini dipahami sebagai ilmu politik ya. Nah, kebetulan saya juga background dari S3 saya di ilmu politik ya. Padahal itu hal yang berbeda. Itu yang kita kerjakan dengan adanya pemahaman yang baru. Kita mulai dalam 3 tahun terakhir ini kita masukkan dalam kurikulum, lalu kita lembagakan, lalu kita menerbitkan ini jurnal kita yang baru. Ini edisi yang volume 3 jadi nomor 5 ya. Jadi salah satu cara untuk kita mendiseminasi pemikiran ilmiah kita melalui jurnal. Nah, jurnal kita sekarang dalam proses akreditasi SINTA. Semoga dalam bulan depan ini sudah keluar akreditasinya. Target kita adalah di SINTA 3. Mengapa demikian? Karena kebijakan Dikti adalah perguruan tinggi harus memiliki jurnal, karena jurnal itu adalah diseminasi ilmu pengetahuan. Dan kita adalah geraknya di bidang ilmu pengetahuan, penelitian, dan juga pengabdian itu ya. Nah, itu yang kita kerjakan. Kemudian juga tahun ini kita sudah mengajukan untuk dari akreditasi A ke unggul. Jadi sekarang ini kan Ban PT mengadakan pembaruan, nanti gelar atau sebutan A, akreditasi A, B, C itu akan dihapus menjadi unggul, baik sekali atau baik. Sebenarnya intinya sama ya, cuman ada penyederhanaan nama dan juga penilaian aja itu ya. Nah, ini kita kemarin sudah mengajukan bulan Januari, tapi belum berhasil karena dari 10 item yang dinilai, yaitu diantaranya adalah tentang desain, kurikulum, dan seterusnya, itu yang belum berhasil adalah tentang masa tunggu bekerja. Jadi Dikti atau dari Ban PT itu mensyaratkan maksimal itu 6 bulan sudah bekerja. Tapi kita belum mencapai itu. Atau intinya yang kedua adalah dari Ban PT itu yang disebutkan dengan wira swasta atau usahawan itu belum dihitung. Itu ketentuan yang lama. Nah, sekarang ini direkturnya Ban PT dan juga Dikti itu berubah. Sekarang yang namanya wira swasta itu dihitung gitu. Jadinya dihitung seharusnya kita lolos sebenarnya. Jadi ini karena ganti pimpinan terus ganti aturan ya.
Jadi kita kemarin kurang 1 poin itu, ya kurang 1,02 ya nilainya. Tapi sebenarnya kalau dengan kebijakan yang baru sekarang ini kita bisa meloloskan itu ya untuk keunggulan. Nah, mengapa kami membangun kualitas? Karena kualitas adalah salah satu daya tarik. Jadi paling tidak apa yang saya yakini kalau kita memberikan kualitas yang baik dosennya, juga materi ilmunya, pengajarannya, komunikasi yang baik, dan seterusnya juga diseminasi yang baik, maka itu akan menjadi daya tarik bagi orang untuk mendaftar. Misalnya ada mahasiswa kami dari Jakarta itu ya. Mengapa dia tidak kuliah di perguruan tinggi swasta di Jakarta? Milihnya di APMD. Karena ternyata dia searching di internet, jurusan ilmu pemerintahan yang A itu swasta di APMD gitu ya. Jika ada beberapa mahasiswa yang saya tanya dari PNS misalnya, dia selalu mencarinya yang akreditasinya A atau unggul itu. Jadi juga dari Kalimantan Barat saya tanya, mengapa Anda masuk ke sini, kenapa nggak kuliah di Kalbar saja? Ya kami mencari yang A Pak itu dan mendapat Jadi ke depan ini memang kita akan terus meningkatkan kualitas dosen kita. Memang ada beberapa yang mulai pensiun, Bapak Ibu sekalian, bahwa ada beberapa dosen yang sudah pensiun. Misalnya tahun ini ada Pak Barori sudah pensiun. Nanti ke depannya juga ada 4 atau 5 lagi pensiun. Sehingga kami ini program berikutnya adalah kaderisasi SDM. Jadi Pak Doris ini kita sudah kaderkan supaya lulus ke doktornya. Ini bahasanya calon doktor di kandidat ini ya. Ada 4 doktor yang kita kader, Pak Goris, kemudian Pak Gembong itu sudah dalam proses untuk penyelesaian disertasi. Pak Goris di Undip ya S3-nya. Yeah. Pak Gembong di 17 Agustus di Semarang. Kemudian yang mulai bulan Agustus ini Pak Sony, Mas Sony sudah diterima di UGM, mulai kuliah nanti di bulan Agustus ini, akhir bulan sudah mulai kuliah. Kemudian tahun depan itu Bu Lis ya, atau Bu Tami Sulistiana itu juga ada diterima doktor di UGM juga. Sehingga ke depan harapan kami paling tidak kalau kita ingin mempertahankan akreditasi unggul itu ya minimal ada 5 doktor gitu ya. Ada 5 doktor yang memperkuat keilmuan kita dan basisnya adalah ilmu pemerintahan. Syukur bisa lebihnya. Sekarang ini yang doktor itu ada, kalau catatan kami ada 11 ya, ada 11. Jadi memang total dosen kita ada 22, jadi separuhnya itu 11 itu doktor. Dengan prodi yang lain ya, misalnya yang home base-nya di S2 atau di prodi lain itu dimasukkan sebagai dosen di ilmu pemerintahan yang ngajar di ilmu pemerintahan. Misalnya ada dosen di S2 yang ngajar di S1. Sehingga kita bisa mempertahankan unggul atau A itu karena memang kita memiliki kelebihan salah satunya di pengajarnya kita bisa diandalkan di situ ya. Nah harapan kami tadi ya seperti itu. Namun dalam kenyataannya dalam krisis yang sekarang ini, tahun lalu kita menerima mahasiswa itu target kita kan 250 orang tahun lalu itu ya. Yang tercapai itu kemarin 200, jadi belum mencapai target kita ya. Tapi itu sudah dalam kondisi krisis memang setelah kita evaluasi, kita membuat survei terhadap 177 responden mahasiswa, kenapa kok menurun dan sebagainya. Nah, salah satunya adalah jawabannya memang krisis itu. Jadi krisis itu dampak dari krisis adalah bagaimana mereka kesulitan untuk membayar kuliah, itu salah satunya itu ya. Yang kedua, mengapa mereka tetap memilih di Jawa kalau tidak memilih di Sumatera atau di Kalimantan atau di Papua ya. Kan kalau kuliah di Jawa lebih mahal, selain biayanya mahal, juga biaya hidupnya. Nah, kondisi krisis 2 tahun ini kan menyebabkan kondisi ekonomi yang menurun gitu ya. Jadi tahun lalu kita menerima di S1 itu 200, jadi sudah mengalami penurunan, menurun sekitar 5% gitu ya. Nah, per hari ini itu sudah 102 mahasiswa yang registrasi yang mendaftar ya. Yang mendaftar 102 ya. Masih ada waktu sekitar 1 bulan lagi karena gelombang yang ketiga ini kan ditutup di September. Jadi September pertengahan itu sudah ditutup awal dan pertengahan kita sudah mulai kuliah. Sehingga masih ada waktu sekitar 1 bulan untuk kita melakukan rekrutmen ya. Nah, salah satu upaya yang kita lakukan kemarin kita rapat yaitu kita punya program namanya kelas Pamong. Jadi Pamong atau pegiat desa. Jadi biayanya per bulan 900.000 ya, cukup murah. Kuliahnya fleksibel, kuliahnya sore, Rabu dan Kamis, 1 minggu 2 kali.
Kemudian juga ada rekognisi kalau mereka bekerja di kelurahan itu sudah 6 tahun atau 3 tahun, kita ada rekognisinya ya. Ada pengakuannya. Jadi mereka tidak perlu mengambil kuliah. Misalnya kalau mereka sudah tahu tentang administrasi publik ya nggak perlu mengambil mata kuliah administrasi publik. Jadi ada hitung-hitungannya itu. Kuliahnya bisa di kelurahannya dan juga bisa daring gitu ya. Ini intinya sebenarnya semangatnya adalah membantu meningkatkan kapasitas kualitas aparat desa itu. Ini kita mulai dari DIY ini. Jadi ini sudah disetujui oleh pimpinan, kemarin tinggal minggu depan kita akan roadshow atau touring ke beberapa desa-desa yang ada hubungan dengan kita di DIY, ya misalnya di Gunung Kidul, di Sleman, di Bantul, di Kulon Progo, dan mungkin sekitar di Jawa Tengah ya bisa Purworejo, Klaten, Magelang. Saya 2 tahun lalu juga ke Kabupaten Magelang, sudah ada sekitar 5 orang begitu yang mau daftar. Kita bisa di kelas kita buka itu kalau ada mahasiswanya 25 ya, syukur 20 sampai 25 orang lah. Kita bisa buka, kita bisa selenggarakan di tempat kelurahannya, jadi gabungan beberapa desa bisa di situ, atau mereka kuliah di kampus kita di APMD. Nah itu upaya-upaya yang kita lakukan, harapan dalam 1 bulan ini kita ada penambahan dari jumlah ya mahasiswa baru kita itu ya. Nah demikian Pak Gores yang bisa kami sampaikan. Oh ya, untuk September nanti yang akan diwisuda di DP 130 orang. Jadi kami ada ketentuan baru, kalau mahasiswa itu skripsinya nilainya A atau A-, kita terbitkan di jurnal kita ini. Jadi sudah ada 4 karya mahasiswa yang bagus, kita publikasikan sebagai penghargaan. Untuk edisi yang terakhir ini ada 2 karya mahasiswa yang bagus, kita terbitkan. Yang nilainya A atau A-, kita terbitkan, tentu sudah di-review, kita edit dan sebagainya, sehingga sudah balutannya sudah dalam bentuk jurnal. Ini sebagai bentuk penghargaan dari dosen kami kepada mahasiswa yang berkarya yang. Terima kasih Pak Gores, terima kasih. Oke, terima kasih banyak kepada Pak Guno selaku Ketua Adat kita ya, Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan ya. Ada 3 hal yang disampaikan oleh Pak Guno ya. Hal yang pertama itu adalah kemajuan-kemajuan yang dibuat oleh Prodi Ilmu Pemerintahan. Salah satunya itu adalah Mas Abtimoho dan jurnal governabilitas ya. Kemudian yang kedua itu mahasiswa baru sampai dengan saat ini yang sudah registrasi ada sekitar 102 orang mahasiswa ya. Kemudian yang ketiga tentu saja perlu ya partisipasi atau dukungan dari teman-teman alumni untuk terus memperkuat program studi ilmu pemerintahan ya, dalam berbagai macam bentuk perkembangan atau inisiatif-inisiatif yang baru ya. Salah satunya itu adalah membuka kelas pamong ya, dengan biaya yang sangat murah ya, hanya sekitar 900.000 per bulan ya. Oke, kita beri kesempatan kepada Bung Donatus Mote ya. Bung Donatus, melihat perkembangan ini kira-kira bagaimana tanggapan dari Bung Donatus Mote sebagai salah satu alumni yang itu di wilayah yang cukup luas ya, mulai dari Nabire, kemudian Dogiai, Deyai, Paniai, sampai ke Pegunungan Bintang sana gitu. Bagaimana kira-kira peluang dan kesempatan pelajar-pelajar di sana, calon-calon mahasiswa baru untuk ya bisa diarahkan atau bisa masuk ke program studi ilmu pemerintahan STPMD APMD. Silakan Bung Donatus. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya langsung bicara mengenai peluang untuk mahasiswa masuk di APMD, khususnya dari Papua ini. Pertama itu, saya menilai bahwa dari Papua sebenarnya itu sudah APMD itu sudah dianggap sebagai rumah kami. Karena selama ini kan anak-anak Papua di APMD itu ada banyak. Hal ini dipengaruhi karena di APMD itu
selain hadirnya figur-figur seperti Pak Natalis, kemudian Pak Yakobus Dumupa sebagai Bupati Dogiai, terus ada Hermus ya, Bupati Hermus Indau. Manokwari, Ya, ada wakil bupati ini juga Raja Ampat. Raja Ampat itu. Selain mereka, kami yang sudah selesai dari APMD itu pembawaan diri kami terhadap masyarakat di sini juga memberikan nilai khusus tersendiri. Bahwa masyarakat di sini kan mereka bertanya ini tamatan dari kampus mana begitu, karena pembawaan kami, pengetahuan yang kami bawakan dari APMD ke Papua, sehingga selama ini memang ada banyak anak-anak yang baru selesai dari SMA itu sering bertanya, kira-kira di Jawa kampus yang mana kita harus masuk. Keluarga yang kami dekat, adik-adik yang kami dekat, kenal itu kan sering kami kasih tahu juga. APMD itu mengajar tentang ini, ada materi-materi kuliah semacam itu. Ketika dibandingkan dengan hal-hal yang ada di Papua sini. Misalnya setelah selesai APMD, peluang-peluang untuk kerja di Papua. Apalagi di kampus APMD itu kan banyak materi kuliah yang berkaitan dengan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat di kampung. Hal ini sangat menarik dan kami sangat sepakat kalau kami, adik-adik kami itu masuk di APMD. Sehingga kami juga berharap selain kami yang alumni APMD yang ada di Papua ini menjalankan sosialisasi, kemudian menyampaikan keuntungan dari APMD setelah selesai kembali ke Papua, itu saya harap APMD itu juga harus buka jaringan, paling tidak dengan alumni-alumni yang sudah selesai lalu sudah mendapatkan posisi yang bagus, misalnya di birokrat atau di yayasan atau lembaga swasta, itu harus bekerja sama supaya kami yang masih belum ada kesempatan atau belum ada jabatan di dalam birokrat itu secara personal itu kami kasih tahu. Tetapi yang jumlahnya 20 sampai 30 orang mau kirim ke APMD itu membutuhkan biaya. Jadi mesti ada komunikasi yang bagus dengan pimpinan-pimpinan daerah supaya dengan dana yang dari pemerintah itu mereka bisa kirim. Lalu kalau khusus untuk pribadi saya, tahun ini saya kirim 2 orang itu di APMD, jurusan pemerintahan. Cuma 2 orang ya bro ya? Iya, 2 orang. Itu biaya sendiri, biaya sendiri. Jadi saya menilai kami yang selesai dari APMD itu dari wawasannya, pengetahuannya yang sudah diajarkan dari kampus APMD sangat berpengaruh terhadap kehidupan kami di Papua. Apalagi di Papua ini membutuhkan pengetahuan atau edukasi terhadap masyarakat di Papua sini. Dan itu mereka sudah menilai, masyarakat di sini sudah menilai bahwa ini tamatan dari APMD, alumni APMD itu sangat memberikan dampak yang positif dalam hal di kampung atau di desa, kemudian dalam organisasi-organisasi. Karena kami yang selesai dari APMD di Papua itu tidak hanya di dalam masyarakat, tapi dalam kegiatan gereja kami aktif, kemudian organisasi-organisasi pemuda kami aktif memberikan pikiran-pikiran, kemudian di dalam pemerintahan juga kami sering memberikan pikiran-pikiran yang bagus. Sehingga sudah APMD itu sudah mulai dikenal di bagian pelosok-pelosok. Hanya yang menjadi masalah sementara itu biaya bagi adik-adik yang mau lanjut di APMD. Paling 1-2 orang itu kami pasti akan kirim. Tetapi yang jumlahnya begitu banyak, misalnya 20 atau 30 orang, itu saya harap ke APMD itu mesti ada bangun komunikasi dengan pejabat-pejabat, terutama yang selesai alumni dari APMD yang saat ini sudah mendapat jabatan, bisa bupati,
itu harus dibangun terus komunikasinya supaya setiap tahun tuh paling tidak dialokasikan dana khusus untuk kirim anak-anak ke APMD. Jadi saya pikir kita semua berperan aktif untuk bagaimana supaya siswa atau mahasiswa itu masuk di APMD dengan jumlah yang begitu banyak. Tidak hanya bagaimana kita memasukkan anak-anak di APMD, tapi pengetahuan atau materi-materi yang kita selama ini dapat di APMD itu kan sangat berpengaruh di Papua itu. Ada banyak materi-materi tentang pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat. Dan hal itu saya sendiri sudah merasakan karena setelah saya selesai kampus 2015, begitu direkrut jadi pegawai non-PNS dari kementerian Moderator, itu. saya izin rapat sebentar, nanti saya masuk lagi. Silakan Bung Syarif. Lanjut Bung Donatus. Itu saya sudah rasakan bahwa setelah saya selesai tahun 2016 saya direkrut jadi pegawai non PNS di kementerian. Itu saya ditugaskan di pedalaman Papua sini dalam hal itu memberdayakan orang-orang atau masyarakat di kampung-kampung. Ternyata materi-materi yang kita terima itu kan sangat berdampak baik sekali. Dan itu saya rasa orang Papua di sini, masyarakat sudah mengerti APMD itu seperti apa. Jadi tidak hanya bagaimana kita memasukkan anak-anak, tapi dengan cara kerja kita, dengan pikiran-pikiran atau pengetahuan yang kita terapkan di dalam kehidupan kami di sini, itu secara otomatis masyarakat di sini sudah menilai. Dan pasti anaknya itu akan dikirim ke sana. Hanya kita sekarang tugas kami yang selesai dari APMD itu, bagaimana bangun jaringan dengan orang-orang tua di sini, supaya anaknya itu bisa kirim ke Jogja untuk masuk di APMD. Dan catatan yang tadi untuk pihak kampus bisa komunikasikan dengan bupati atau orang-orang terpengaruh di daerah sini supaya dalam jumlah yang banyak itu mereka bisa kirim ke kampus APMD. Mungkin saya pikir sementara cukup sampai di sini, Pak Doris. Oke, terima kasih ya Bung Donatus ya. Luar biasa ya. Ini ada 3 kata kunci yang disampaikan oleh Bung Donatus. Yang pertama, APMD itu sudah menjadi rumah ya bagi alumni yang pernah belajar di Jogja ya. Kemudian yang kedua, perlu memperkuat promosi ya, khususnya kerjasama dengan pemerintah daerah. Dan yang ketiga itu adalah memperkuat jaringan dan konektivitas ya, dengan berbagai stakeholder ya di daerah. Terima kasih banyak Bung Donatus ya. Kesempatan berikutnya kita berikan kepada Pak Lius nih. Pak Lius ini kebetulan beliau adalah pengelola PMB ya. Silakan Pak Lius, mulai dengan memperkenalkan diri dulu. Setelah itu nanti baru kita ke Mas Bobo ya. Halo Mas Lius. Oke, baik. Ya. Terima kasih Kakak Goris ya. Ini kalau di alumni itu kan kita panggil kakak dan Aceh gitu loh ya. Salam jumpa para senior, Bapak Ibu yang kami hormati, Kak Prodi dan para sahabat. Saya Analius Kiawa, lahir di Nias, tapi sekarang stay di Yogyakarta. Saya alumni 2008 dan lanjut S2 di kampus kita juga. Ya, saat ini menjadi tenaga pengajar di kampus dan memegang PPNB kita. Para alumni yang kami hormati, kami senang. Tadi saya pikir waktu undangan itu 1000 itu saya sudah was-was, saya berharap 1000. Itu imajinasi itu bro. Ya, kita mengharapkan ke sana. Kalau sudah sampai benar, 1000 kan berhasil kita. Dan saya percaya bahwa yang hadir di sini itu benar-benar punya
punya kecintaan, punya kebanggaan, punya rasa dengan rumah besar kita STPMD APMD Yogyakarta. Perlu kami sampaikan bahwa kami senang kalau nanti seperti tadi sampaikan Bang Donatus, kita bekerja sama, mungkin dengan melalui juga para senior yang ada di daerah, kami bisa membangun relasi yang bisa menguatkan, terutama secara khusus untuk prodi kita ilmu pemerintahan. Beberapa hal yang menarik dari alumni, barusan saya di WA oleh alumni karena tidak bisa ikut join dengan kegiatan kita karena susah sinyal. Pertanyaan pertama yang disampaikan ke saya, Bang Lius, kira-kira biaya kuliah di kampus kita itu masih bisa dijangkau tidak? Saya bilang, disitulah kelebihan APMD itu sampai sekarang. Mungkin Bang Donatus zaman dulu ya, kalau dibandingkan dengan sekarang atau Bang Bowo dan sebagainya, itu masuk APMD sekarang ilmu pemerintahan itu hanya 6.150.000. Dan ini adalah menunjukkan keberpihakan STPMD kepada anak-anak Nusantara, anak-anak pinggiran. Jadi kalau ditanya sebenarnya APMD ini masih memihak, tidak seperti kampus lain yang kalau masuk kampus itu harus jual tanah, jual sawah, jual macam-macam. Jadi ini adalah sebenarnya kelebihan kita di STPMD APMD Yogyakarta. Dan kami di PPMB sebenarnya saat memiliki moto bahwa jangan sampai uang menjadi penghalang anak-anak untuk sekolah. Artinya proses pembayaran pun kadang dilakukan secara bertahap. Ya. Jadi nanti kami mohon dengan para abang-abang di daerah disampaikan ke adik-adik atau anak-anak di daerah bahwa STPMD itu masih punya kemanusiaan dengan model bayar dengan bertahap, cicil. Ini adalah cara kemanusiaan kita untuk mendorong sehingga anak-anak kita itu tidak menjadi penghalang. Ya, selama ini kan selalu Mas Lius, tolong dibuka ini ya. Ya. Yang kedua perlu kita hidupkan bahwa STPMD ini kan rumahnya anak Nusantara, rumahnya Indonesia Raya. Ya, jadi saya selalu mengatakan bahwa kalau datang di APMD itu kita bisa bertemu mulai dari yang matanya sipit sampai bulat itu ada. Ya, mulai dari yang teman-teman dari Papua sampai Aceh sampai Nias, Mentawai, dan kita ketemu di sini sebagai satu saudara. Dan saya pikir inilah yang sebenarnya kita explore ya. Perlu kita lihat bahwa belakangan ini mungkin waktu beberapa waktu lalu kami sempat rapat juga di Prodi. Dan perlu saya sampaikan kepada para alumni yang kami cintai. Ada banyak sekarang yang melihat APMD ini kan sebenarnya ibarat oase. Oase bagi anak-anak kita yang selama ini kalau masuk perguruan tinggi begitu susah. Sebelum masuk pun sudah stres duluan. Tapi kalau di APMD kan kita itu belajar mendekati, melayani, dan mendidik. Jadi orientasinya itu bagaimana anak-anak kita itu tidak didik menjadi orang di STPMD APMD. Kalau hanya orientasinya mencari anak-anak pintar sudah banyak, tidak perlu kuliah pun bisa. Tapi bagaimana APMD itu menjadi pelayan. Nah mungkin itu Pak Goris, dan saya mengajak Bapak Ibu, pendaftaran mahasiswa baru kita akan akhiri pada tanggal 16 September. Ya ini gelombang terakhir 16 September, dan bagi abang atau kakak dari daerah yang merekomendasi, kami juga memberi apresiasi. Ya, ini saya sampaikan ini secara terbuka kepada para alumni karena keluarga. Sebagai keluarga kami sampaikan bahwa ada sejenis apresiasi, jangan lihat besarnya ya. Tapi ini rasa cinta kami ketika abang kakak membantu atau menyiarkan tentang kampus kita. Bagaimana kebanggaan para alumni terhadap kampus STPMD untuk bisa adik-adik kuliah di kampus tercinta kita ini. Dan yang ketiga, bahwa saat ini mungkin tadi Pak Kor sudah menjelaskannya, Prodi Ilmu Pemerintahan ini akreditasi A. Tadi barusan kami wawancara mahasiswa dari Sumba. Ya, dia tidak tahu dan sempat mau tertarik di kampus lain dengan akreditasi C. Ya, bersyukur bahwa dia tahu APMD, dan ketika tadi saya cerita bahwa APMD itu akreditasi A dan dia begitu gembira. Saya pikir mungkin itu adalah sebuah kebanggaan. Saya lulus di STPMD itu prodi IP-nya baru B waktu itu. Ya, yang menikmati akreditasi A itu mungkin Ferlin ya.
Saudara Ferlin atau Firman Aru atau yang mana ini ya teman-teman yang baru ini yang menikmati akreditasi A itu. Tapi kita punya kebanggaan bahwa APMD ini menjadi rumah bagi anak-anak Nusantara tanpa ada perbedaan, tanpa harus menciptakan gesekan, tapi justru kita menjadi satu kesatuan. Mungkin itu Pak Goris yang bisa saya share di PPMD kita. Dan yang terakhir ini, untuk adik-adik dari daerah dengan rata-rata nilai 7.0 tidak perlu tes, kita langsung terima di kampus kita. Ya, jadi kalau nanti abang, kakak mau merekomendasikan adik-adik ini, apalagi direkomendasi, itu perlakuan khusus. Kalau rekomendasi itu berarti itu adalah ada pertimbangan khusus yang memang adik-adik itu diterima prioritas. Jadi kami mohon dukungan dan apa yang nanti Bapak Ibu atau abang kakak butuhkan, terutama tentunya leaflet, rincian biaya pendidikan, bisa dikomunikasikan ke kami akan kirim itu secara online untuk membantu di lapangan. Mungkin itu Pak Goris, terima kasih untuk semuanya, salam sehat dan semoga Tuhan memberkati semua karya abang kakak dimanapun berada di seluruh Indonesia. Matur nuwun. Oke, matur nuwun sangat Mas Lius ya, luar biasa ya. Kesempatan berikutnya kita berikan kepada Mas Bobo ya. Mas Bobo ini angkatan saya, alumni 2001. Ya. Silakan Mas Bobo. Ya, terima kasih Mas Goris. Selamat siang teman Selamat siang. semua. Siang. Ya. Perkenalkan Siang. Pak, perkenalkan saya Gunawan Aribowo. Saat ini saya alumni STPMD Kapemada, posisi sebagai tenaga pendamping profesional di Kementerian Desa dan spesialis di perencanaan partisipatif dan PM pemberdayaan manusia. Masyarakat maksudnya. Gitu. Baru saja tadi ke desa ketemu dengan 5 lurah di wilayah Gunung Kidul. Beliau bercerita, Mas, ini anak-anak STPMD KKN di sini. Beda mereka dengan yang lain. Kalau di bahasa Gunung Kidul itu dia bilang entengan. Jadi entengan itu tidak usah disuruh melakukan apa yang mereka bisa sesuai dengan yang masyarakat lakukan saat itu. Nah, tadi apresiasi disampaikan kayak gitu. Nah, tentang minat ke STPMD, saya sudah sering bicara dengan teman-teman di desa. Silahkan di era undang-undang desa ini akan lebih tepat kalau bapak-bapak perangkat desa, sasarannya perangkat desa, Pak Pamong itu bisa bergabung dengan kami di STPMD. Karena saat ini perangkat tidak hanya status mereka dengan siltapnya, tapi profesionalismenya yang diinginkan. Nah, untuk mencapai ke sana tentu harus berlatar belakang kesaktian gitu ya. Kesaktiannya ya dari STPMD itu mereka harus dapat itu. Nah, tentang strateginya, ini harus dikenal dulu STPMD di Gunung Kidul. Banyak Pak, Bu, peluang berkarya sebenarnya di Gunung Kidul ini yang bisa diambil peran itu oleh STPMD. Kami menemukan beberapa hal yang itu buntu dilakukan oleh pemerintah desa, oleh lembaga desa, dan membutuhkan sebenarnya sentuhan-sentuhan dari teman-teman perguruan tinggi, terutama STPMD. Nah, kalau model itu sudah bisa kita lakukan, maka ikatan emosionalnya bisa kita jalin. Tidak ada, saya pikir untuk kendala tentang berapa biaya sekian puluh juta. Mereka perangkat-perangkat itu memiliki tanah bukan tanah kasrit, tanah bengkok, kemudian memiliki penghasilan tetap. Pendapatannya sekarang kalau dikurangi untuk meningkatkan kapasitas melalui kuliah itu masih sisa banyak, Mas Goris. Masih sisanya banyak banget, Des. Itu. Saya ngambil sampling seorang perangkat di Gunung Kidul. Ini saya di area selatan tadi. Saya tanya, Pak,
Jadi kan jabatannya apa? Dibilang saya seorang kepala seksi di perencanaan. Yang didapat apa Pak kalau tentang penghasilan? Saya dapat tanah bengkok. Oh, tanah bengkok saya itu kalau dikerjakan semua banyak. Makanya saya sewakan. 2 tahun saja menyewakan itu bisa sampai 180 juta, Mas. Disewakan 2 tahun itu bisa sampai 180. Itu pamong, Mas, di wilayah Oh Girsuto. ya. Lah kita butuhnya berapa? Ini agak maksa loh saya bicaranya. Kita butuhnya berapa untuk biaya STPMD? Nggak sampai 50 juta sudah S1 dengan kualifikasi yang tadi sahabat kita di sebelum saya ngendiko bilang, oh akreditasinya sudah A. Nah kalau untuk saya sebagai alumni, saya akan mendorong penting nggak di STPMD itu? Saya akan katakan penting. Itu. Nah saya juga minta dibantu atas kebutuhan mereka. Itu juga kita dari STPMD bisa lakukan. Contoh ya, STPMD melakukan kemah kebangsaan. Kalau di Jogja kan namanya Mataraman. Jadi STPMD Mataraman itu kita bisa melakukan banyak aksi di sini. Teman-teman KKN yang sudah diterjunkan ke desa, mereka itu bisa membuat desa interest kok. Nama yang sulit pun mereka tuh bisa ngapal. Oh ini dari sana namanya ini. Kemarin ada lomba desa. Saya lihat anak-anak itu dipercaya Pak oleh desa itu. Jadi MC. Kemudian ikut mendesain banyak hal. Ikut membimbing tim. Mereka mau sebenarnya. Kalau dari sisi anggaran tidak ada kendala. Mereka memiliki budget si pamong atau perangkat. Nah, membangun minat untuk belajar sudah dipaksa tuntutan regulasi pamong itu harus mampu, harus menguasai. Nah, terakhirnya ya kita buka. Ternyata yang mereka butuhkan itu ada untuk meningkatkan kapasitasnya di mana di STPMD. Nah, modelnya nanti yang mungkin bisa kita diskusikan khusus Mas Goris, pola rekrutmennya untuk mereka. Awal diskusinya itu Mas yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf tadi terlambat. Terima kasih Mas Goris. Oke, terima kasih banyak ya Mas Bobo ya. Mohon nomor handphonenya Mas Bobo bisa di-share ke teman-teman lain ya, terutama kepada Pak Guno selaku Ketua Prodi kami ya. Oh boleh Pak, supaya... saya sebut saja Pak sekarang Pak. Oh, Ya. G. Oh Pak Gonto, terima kasih Pak, berkah untuk saya ketemu Bapak ini. 0852 2843 8166. Ya. Ya, gitu Pak. Ya, Terus bisa Mas, nanti untuk apa ya, untuk program kelas pamong ya. lagi, kosong oh berapa? baik Pak, 0852 Iya, 2843 2843. Oke. 8166. Ya. Baik. Ya. 0852 284 38166 ya. Nggih, 0852 2843 8166. Nggih. Nggih. Terus Oke, saya izin Pak. terima kasih Mas Bobo ya, luar biasa ya. Saya rasa Saya izin komunikasi lagi ke desa. Ini tadi ke kota dapat sinyal. Terus mau gabung anak-anak KKN Pak ini di desa Jeruk, Udel. Siap. Di tempatnya Pak Herman ya? Iya Pak, betul. Herman itu murid saya, salam dari Pak Guno gitu ya. Oh baik, nanti saya sampaikan. Sekarang ngambil S2 di APMD, Pak Herman Susilo. Oke, itu catatan pentingnya Pak Guno ya. RPJM-nya saya ikut bantu Pak. Oh ya, nanti kita kontak Pak Herman itu, salam. Khususnya terkait dengan mampir ke sana, belum sempat mampir nanti ya. Terkait dengan kelas pamong ya, Mas Bowo ya. Kelas pamong ya bisa. Nah, itu bisa di apa? Ternyata potensi pamong itu luar biasa ya. Boleh kok Pak Tahun Gonto, bisa. saya jadi praktisinya ikut gabung.
Siap, nanti siap, bisa. siap, siap. Mas Bambang bisa, nanti ngambil S2, Mas Bambang ambil S2 aja. Amin. Sudah Oke, S2 Pak. dia, sudah S2. Iya, besok sore dong. Nah, Ya. Tapi juga Makasih ya, ambil Pak. S2 itu. Ya, Ya. terima kasih. oke, terima kasih banyak Mas Bobo ya. Ya, Lanjut saya bekerja izin ya. lift ya, Mas Silakan. ya. Yuk. Saya izin keluar. Oke, kesempatan berikutnya kita berikan kepada Pak Juang ya dan Bu Ita ya. Siapa dulu? Pak Juang atau Bu Ita dulu? Halo. Halo, iya Pak. Ya, Bu Ita dulu. Silakan Bu Ita memberikan tanggapan terkait dengan bagaimana sih aksi-aksi yang bisa dilakukan oleh alumni ya untuk memperkuat rekrutmen mahasiswa. Terima kasih Pak Gores untuk waktunya. Tadi Bu Hari sudah belum Pak? Bu Hari Bu Hari nanti yang review semuanya, yang meringkas. Nah. Jadi mungkin yang tadi untuk RPL juga sampun ya Pak sudah dikomunikasikan ya. Jadi kita mungkin kalau untuk PMB sekarang kan alhamdulillah kita sudah ada 2 jalur. Pertama di reguler, sekarang kita punya bahan baru dengan RPL itu Pak. Harapan saya terutama untuk alumni-alumni tadi kan ada yang sudah ada di pemerintahan. Jadi mungkin RPL bisa ditawarkan ke teman-temannya atau ke pihak-pihak yang memang potensial untuk bisa kita ajak di RPL itu Pak. Itu. Kemudian sebenarnya bisa memungkinkan tidak sih kalau dengan para alumni, umpamanya kita melakukan Zoom gitu, karena kan kalau kita ke lokasi agak jauh nih Pak. Bisa sekali Mbak Ita. Jadi supaya setidaknya mereka paham dan lebih aware kepada kampus gitu. Karena saya pernah sosialisasi ke klien, itu sebagian anak-anak tidak tahu APMD, padahal yang notabene mereka sama-sama di DIY. Makanya kan kita harus membumikan, membuat orang-orang aware, mengerti dan tertarik dengan APMD. Itu. Saya pikir itu sih Pak. Nanti mungkin Bu Hari bisa memberikan masukan yang lebih jos. Oke, terima kasih banyak ke Mbak Ita ya. Nah, ini kita mendengarkan suara dari orang muda dulu ya. Ini ada Bung Verlin ya. Bung Verlin, silakan. Dulu Pak Gores, lagi mic. Ya. Silakan. Di skip dulu Pak Gores. Di skip dulu ya. Oke deh, Bung Miftahul, silakan. Atau Bung Alan. Oke, baik Pak, saya. Ya, silakan. Ini ada kerjaan ini. Sebelumnya selamat siang untuk para dosen STRMD APMD Yogyakarta. Yang kedua juga para senior. Untuk menanggapi terkait pembahasan pada siang hari ini, mungkin dari saya bagaimana peran dari dosen itu sendiri, bahkan untuk institusi lembaga pendidikannya lebih dikembangkan terhadap fokus disiplin ilmunya. Nah mungkin kalau penilaian dari saya mungkin termasuk yang disampaikan tadi dari Pak Gunos selaku Kaprodi di ilmu pemerintahan APMD sudah cukup memberikan gambaran terkait perkembangan IP hari ini. Nah mungkin dari dosen juga perlunya intervensi lebih dalam lah terhadap mahasiswanya agar budaya literasi itu ditingkatkan sehingga teman-teman di ruang kelas tidak hanya terfokus pada kajian-kajian yang mungkin ilmu-ilmu yang terdahulu, mungkin ada pembaruan ilmu sehingga ketika dosen juga memberikan materi, ini kan
kalau saya melihatnya kan kebanyakan dari ini pengalaman pribadi saya, ketika saya mendapatkan mata kuliah di dalam ruang kelas, kadang dosen juga memberikan materi-materi itu tidak update. Nah, mungkin ada yang memberikan materi tahun-tahun sebelumnya, mungkin enggak, mungkin ada karena kesibukan dan lain sebagainya ya, yang saya kurang tahu, sehingga ilmu itu yang diberikan selalu sama dengan ilmu-ilmu yang terdahulu. Nah, ini kan sehingga pemahaman dari teman-teman di mahasiswa mungkin sehingga dia mempunyai gambaran bahwa lah ini kan materi sebelumnya sehingga ngapain saya maksimalkan, ini juga dosen juga mengajarkan seperti ini. Nah, artinya ini kan dari dosen sendiri sebagai guru ini kan juga harus memberikan contoh terhadap mahasiswa itu sendiri. Mungkin itu dari sisi di dalam ruang diskusi dalam ruang kelas. Nah, yang kedua dari pengalaman terhadap realitas hari ini, mungkin saya sebagai alumni juga baru lulus kemarin. Ya, harapannya juga bagaimana komunikasi terhadap ruang yang telah diberikan khususnya di KP Mada katakanlah. Mungkin ini bisa ditingkatkan di ruang tersebut sehingga ruang-ruang yang hadir di dalam lembaga institusi pemerintahan, di lembaga yang lain bisa terakomodir semuanya. Mungkin itu Pak Guris pemahaman atau pandangan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bung Mifatul ya. Saya rasa itu catatan pentingnya. Khusus terkait dengan bagaimana meningkatkan kualitas ya melalui tradisi berpikir kritis atau tradisi literasi yang kuat ya. Saya rasa dari dulu saya dengan beberapa orang teman itu selalu mengharapkan supaya mahasiswa itu banyak membaca, banyak berdiskusi, dan juga banyak bergerak ya, termasuk aktif dan terlibat di organisasi-organisasi itu sebagai peluang dan kesempatan untuk melatih ya atau memperkuat pengetahuan dan keterampilan. Kesempatan berikutnya kita berikan kepada Bu Hari. Silakan Bu Hari. Halo Bu Hari. Halo. Silakan Bu Hari. Halo, maaf ini kayaknya kurang fit toh, jadi aku nggak bisa aktif. Yang pertama, selamat ya untuk semuanya dengan acara ini yang dimotori oleh Pak Goris dan mendapat respon yang baik oleh teman-teman yang bisa join. Saya setuju dengan Mas Lius tadi bahwa teman-teman yang join ini adalah yang cinta dengan prodi IP, dan untuk itu saya apresiasi, matur nuwun sangat, terima kasih sudah join. Saya kira untuk lebih mempercepat untuk rekrutmen mahasiswa baru, itu peran alumni itu sangat besar. Nah, di sini mungkin langkah pertama atau awalan yang dimunculkan oleh Pak Goris atau Prodi IP untuk menjalin silaturahmi dengan alumni, dan kita akan terus lanjutkan ini usul saya Pak Goris ya. Untuk alumni itu kita minta untuk masukan tidak hanya untuk rekrutmen tetapi untuk memperbaiki kinerja dari prodi IP itu sendiri. Terima kasih Syahbana, yang saya selalu manggilnya bukan saya manggil sudah memberi masukan untuk perbaikan kinerja dari prodi IP. Saya kira masih banyak lagi masukan yang bisa disampaikan oleh teman-teman alumni atas kemarin mereka yang mendapat pelayanan dari prodi IP, apa yang harus kita perbaiki. Kami saya rasa terbuka lebar ya Pak Kaprodi untuk masukan-masukan yang baik kaitannya dengan peningkatan kinerja prodi IP. Tentu kami akan berusaha ini merespon untuk perbaikan kami atas masukan-masukan dari teman-teman semua. Nah, terkait dengan
ini apa namanya rekrutmen. Yang penting di sini adalah kami mohonkan pada teman-teman, Mas Donatus, Mas Ferlin, Mbak Nur, dan semuanya itu berkenan menjadi virus nih, virus untuk memperkenalkan prodi ilmu pemerintahan. Nah, barangkali kalau apa namanya rekrutmen itu baru reguler ya kemarin. Nah, kemarin kita baru saja ini memunculkan tawaran baru terkait dengan kelas pamong. Ada kelas pegawai, ada kelas pamong. Nah, kelas pamongnya ini kemarin kita create untuk memang keberpihakan kami terhadap apa namanya kelas pamong ya, pamong dengan konsentrasi pemerintahan desa. Nah, yang awalan kemarin kami bicarakan adalah yang penting kita terbentuk kelas dulu gitu. Kalau tadi dimungkinkan untuk di kelas di luar kampus seperti yang disampaikan oleh Pak Kaprodi, semoga ini bisa jalan gitu ya. Nah, tentang materi, tentang bahasan nanti juga kita mencoba menangkap kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh pamong begitu. Jadi memang kita mencoba untuk menyentuh secara real kebutuhan dari pamong desa ini sehingga kita namakan kelas pamong. Selain itu ada kelas pegawai. Kalau nggak salah seperti itu, nanti kalau salah dibetulkan ya Mas Lius. Nah, kelas pegawai ini tidak hanya pamong, tetapi kita mewadahi misalnya dari dinas, dari KPU, dari berbagai pihak yang ingin belajar secara lebih dalam terkait dengan ilmu pemerintahan. Itu mungkin yang bisa kita tawarkan, tetapi yang lebih penting adalah kami akan mulai untuk menyentuh para alumni yang mana bahwa mungkin tahun-tahun yang lalu kita belum secara intens untuk menyapa alumni, tetapi kita akan mencoba bahwa alumni ini bisa menjadi garda terdepan di dalam rekrutmen, dan kita harapkan ada kerelaan atau perkenan dari para alumni untuk dimanapun itu meluangkan waktu atau memperkenalkan prodi kita. Dengan kerja sepak terjang alumni, saya kira ini prodi IP akan menjadi terkenal, menjadi dikenal, dan bisa menjadi lebih besar. Mas Goris dan teman-teman, kemarin saya itu bincang-bincang dengan calon alumni nih. Kemudian dia agak sedikit protes ini. Protesnya tuh gini, Bu, dari Kalimantan tuh banyak loh, gitu. Tetapi pimpinan itu kok nggak sampai sana, gitu. Sesekalilah kunjung ke mana, ke daerah yang mana menjadi kantong alumninya banyak. Di situ pasti kami akan senang. Dan ketika kami itu merasa disapa, dikunjungi, itu gampanglah nanti untuk promosi di daerah sana. Saya kira ini juga masukan yang baik ya, Mas Lius dan Pak Kaprodi dan teman-teman semua. Kita mungkin perlu menyapa secara langsung, tidak hanya menitipkan marker kita untuk menyampaikan informasi terkait dengan prodi kita, tetapi berkunjung menyapa alumni secara langsung, dan itu ternyata menjadi kebanggaan atau kebanggaan para alumni untuk di sana. Dan kita bisa nanti melihat situasi atau kondisi secara langsung, model promosi yang bagaimana yang tepat ya. Tidak hanya semuanya jalan melalui marker terjalan, kemudian kita
secara langsung datang ke sana itu saya kira usulan yang baik dari salah satu calon alumni yang besok di wisuda itu. Itu jadi apa ya? Ayo kita gerak bareng. Kalau apa namanya? Judul webinar ini Prodi IP bergerak itu. Saya pertama membaca itu agak merinding ya. Karena apa? Karena kalau memang kita itu bergerak mungkin apa namanya? Bergerak bersama-sama, bergandengan tangan, kita akan bisa menggoyahkan dunia. Bisa kuat Bu Ari. Bayangkan kalau Bisa 1000 alumni bergerak, itu kan alumni kita kan lebih dari 5.000 ya alumni Prodi IP itu ya. Jadi kalau Saya 1000 mikir, aja bergerak itu satu orang bawa satu itu luar biasa itu. saya menilai ini yang bikin judul ini smart banget nih ya. Nah, Itu Pak Goris, Bu Ari. Pak Goris itu luar biasa semangatnya itu. Malam-malam telepon saya juga itu. Tidak hanya apa namanya, hanya sekedar judul ya. Oke, Iya. sekarang ini baru beberapa, tapi ini menjadi spirit kita bersama. Saya pikir ini juga dosen tidak banyak juga yang rawuh. Ini Pak Kaprodi, PR ini Pak Kaprodi, PR untuk menggerakkan dosen dulu gitu ya, untuk juga nanti bisa menggerakkan para alumni. Saya apa namanya? Itu tadi terus terang merinding dengan judul 1000 alumni Prodi IP bergerak. Waduh, hebat tenan ini. Seandainya itu mimpi kita itu bisa sana ini bagus banget begitu. Nah, saya kemarin itu juga mikir ini Pak Kaprodi menggerakkan dosen enggak ya? Ternyata menggerakkan hanya WA kan. Apa namanya? WA untuk para dosen datang. Tapi saya lihat yang di sini banyak dosen yang tidak join. Ini PR tersendiri saya kira. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Salam kangen untuk alumni semua yang hadir di sini. Terima kasih sekali lagi. Oke, terima kasih Bu Ari ya. Luar biasa yang disampaikan oleh Bu Ari ya. Sebenarnya kalau kita kita bisa terkonsolidasi semua 1000 alumni itu kecil sebenarnya. Hanya memang dengan Zoom ini masih ada kendala terkait dengan jaringan ya, terutama di daerah-daerah terpencil ya. Ada Michael Januri misalnya di Kalimantan Barat yang tidak terkoneksi sampai sekarang karena problem jaringan ya. Kemudian Sarko tadi sibuk kerja ya. Ada 2 camat kita yang di Kalimantan Tengah di Kabupaten Murung Raya itu yang berusaha untuk join tetapi nggak berhasil gitu. Jadi ada banyak problem ya, tetapi ini adalah kesempatan kita untuk selalu bertemu, selalu terkonsolidasi. Kalau bisa nanti ini kita buat per bulan ya, pertemuan rutin dengan para alumni supaya karena alumni ini kan adalah jembatan ya atau corong dari sekolah tinggi dari Prodi Ilmu Pemerintahan khususnya untuk berhubungan dengan masyarakat, berhubungan dengan pemerintah daerah dan juga berhubungan dengan DPRD ya. Kita sebenarnya cukup banyak ya alumni yang juga menjadi anggota DPRD ya. Temannya Bu Hari di Dogia itu kan ketua, si Elias itu kan ketua DPRD itu Bu Hari, alumni kita, tetapi nggak pernah nggak pernah berhasil dikomunikasikan ya, karena mereka itu ya tahu saja kalau di Dogia itu mereka harus kena bire untuk mendapatkan jaringan yang bagus. Ada juga kayak di Paniai ya. Ada Bung Jimmy yang saat ini sedang mempersiapkan dirinya untuk menjadi calon anggota DPD RI. Dan saya rasa itu aset kita yang sangat luar biasa ya. Juga ada Bung Oktah tadi, Oktah Palevi yang nggak tahu sudah muncul belum ya. Belum muncul ya. Jadi Bung Oktah ini dia bekerja di pemerintah daerah dan saat ini sedang mengambil
S3 di Undip ya. Dan itu saya rasa sangat luar biasa ya, kita punya sumber daya yang bekerja di pemerintah daerah tetapi juga kualitasnya tidak diragukan, bahkan sampai ke pendidikan S3. Mungkin waktu dan kesempatan kita berikan kepada yang lain. Verlin barangkali, atau Bung Alan dari Manggarai. Halo. Kalau misalnya nggak ada, saya kembalikan kepada Pak Guno ya, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini dengan barangkali yang penting Pak Guno ya, aksi yang bisa dilakukan oleh para alumni ini. Jadi apa yang mereka bisa lakukan setelah ini terkonsolidasi yang pertama kali ya, mungkin yang kedua nanti lebih banyak ya. Silakan Pak Guno. Ya, baik. Terima kasih Pak Goris untuk pertemuan hari ini di mana Pak Goris mengkoordinasikan ya. Setelah kita akan ketemuan lagi yang kedua. Yang bisa kita ringkas dari pertemuan hari ini, yang pertama tadi dari Pak Donatus Mute akan mengirimkan 2 orang ya dari. Sudah Pak, sudah dikirim, sudah. Oh, sudah 2 orang sudah. ya, itu catatan yang bagus. Lalu yang kedua adalah peran semua alumni, juga kita semua sebagai dosen, minimal lah membawa 1 orang saja, yang sekarang hadir ada 12 ya, atau mungkin 15 orang itu bisa menularkan atau membawa 1 orang saja, itu sudah sangat berarti bagi APMD gitu ya, harapannya seperti itu. Lalu yang ketiga, kita harap nanti ada pertemuan lagi Pak Goris yang lebih besar dengan topik yang lebih menarik, khususnya yang dibutuhkan oleh para alumni. Mungkin bisa dievaluasi mengapa tidak banyak, karena waktunya pengumuman mendadak ya. Mungkin butuh waktu yang cukup panjang untuk pengumuman pada alumni sehingga menyiapkan waktu. Ini kan sekarang jam kerja ya. Kalau di Indonesia Timur kan udah 2 jam. Iya, malam paling bagus dengan alumni. Jaringan juga ya. Nanti carikan angel yang menarik dengan beberapa narasumber yang menarik sehingga beberapa alumni itu bisa ikut bergabung. Ya memang ada penawaran kemarin dari DPR, yang DPR dari bidang tenaga kerja itu mau menjadi salah satu narasumber juga. Nanti kita bisa pikirkan itu untuk mendiskusikan itu ya, kaitan dengan ketenaga kerjaan, kaitan juga dengan alumni dan rekrutmen, atau mungkin nanti juga ini. Dan yang berikutnya adalah tadi tidak lanjut dengan Mas Bowo, kaitannya dengan kelas pamong di Gunung Kidul yang nanti kita lanjuti. Memang ada rencana ke Gunung Kidul, bagian dari sosialisasi merekrut kelas pamong itu gitu ya. Dan juga nanti harapan teman-teman yang hadir di sini bisa mensosialisasikan tentang kelas pamong itu, brosur kita akan siapkan, nanti bisa membantu kita nanti ke desa-desa atau kekenalannya untuk mereka bisa melanjutkan sekolah. Kan biasanya pamong itu SMA ya, dan mereka butuh untuk sarjana, tapi terbatas waktu dan sebagainya, sehingga kita bisa memfasilitasi kuliah di tempat mereka atau di APMD ini. Demikian Pak Gurus yang bisa kami sampaikan ya. Terima kasih atas koordinasinya dan kehadiran Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Guno, Bapak Ibu sekalian. Dengan demikian pertemuan kita cukupkan sampai di sini ya. Pak Goris. Silakan Mas Lius. Ada salam dari Bang Alwin Larosa. Oh iya. Gimana? Tidak bisa gabung karena memang hari ini masih di kantor. Ya. Abang Cailandra dari Payakumbuh. Siap. Mungkin kita perlu agendakan pertemuan berikutnya ya. Iya. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu alumni yang sudah bersedia untuk mengikuti pertemuan kita pada kesempatan ini. Mungkin di kesempatan berikutnya kita akan melakukan pertemuan yang lebih berkemajuan ya. Kemudian terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, kepada pengurus prodi yang sudah bersedia menghadiri pertemuan kita pada kesempatan ini. Mari kita tutup pertemuan ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih banyak.
pertemuan kita sudah selesai ya.